Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram, Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang juga keduanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja yang senantiasa kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam hari ini saya hanya ingin menyampaikan satu hadis yang begitu panjang, Pak, ya. Tapi setidaknya menjadi sebuah wacana ilmu buat kita perihal tentang Dajjal, ya. Dalam kalimat doa kita di akhir tahiyatul akhir, kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hadirnya Dajjal, datangnya Dajjal, Masihid Dajjal. Dijelaskan dalam satu hadis yang begitu panjang yang diriwayatkan oleh Amir bin Syahril, ya, suku Hamdan. Di sana beliau menjelaskan bahwasanya suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam keadaan tertawa, Pak, ya, mengumpulkan mereka para sahabat. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian tetap diam di tempat sholat kalian. Jadi selesai sholat, baginda Rasul menyampaikan hal yang demikian ini kepada mereka para sahabat. Apa kata baginda Rasul? Apakah kalian tahu apa yang akan saya beritahu kepada kalian? Mereka para sahabat hanya menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, ya. Di sana baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah kisah tentang masuk Islamnya Tamim Ad-Dari, ya. Tamim Ad-Dari ini adalah seorang Nasrani, Pak, ya, seorang kapten kapal, ya, beragama Nasrani. Dia berbaiat di hadapan Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam, ya. Tamim Ad-Dari beragama Nasrani, lantas karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia memeluk agama Islam. Dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW lewat makna hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW memberikan sebuah kisah, cerita tentang apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari, ya. Tamim Ad-Dari ini kapten, seorang kapten nahkoda kapal. Dia punya anak buah. Dalam satu makna riwayat hadis yang lain dikatakan 20 orang sampai 30 orang, ya. Mereka ini merasa senang dalam sebuah perjalanannya mengendarai kapal. Entah kenapa tiba-tiba, ya, kapalnya ini terombak-ambing, dihempas
oleh gelombang laut yang begitu luar biasa, ombak begitu kencang, sampai datangnya waktu malam mereka masih di atas kapal yang terombang-ambing Tuhan. Hingga pada saatnya kemudian mereka terdampar di satu pulau, ya, satu laut berada di pinggir, ya, pinggir pulau. Berhenti di sana, lantas mereka satu malam ada di sana. Kemudian waktu pagi, lantas mereka Tamim Ad-Dari dan juga teman-temannya 20-30 orang ini datang, turun dari kapalnya, kemudian memasuki sebuah pulau. Ya, dari ombak yang begitu keras luar biasa dalam perjalanannya, yang mengendarai sebuah kapal, dihembas gelombang, dihembas ombak di malam hari sampai terdampar di sebuah pulau. Diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, mereka itu Tamim Ad-Dari dan teman-temannya turun, ya, sampai tiba di satu pulau yang pada saat itu asing menurut mereka. Ini pulau luar biasa, Pak, ada di negeri Syam. Kemudian mereka berjumpa dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, makhluknya tinggi, agak sedikit tinggi, berbulu, ya, sama seperti hewan. Masuk pada satu pulau yang begitu asing, melihat makhluk yang begitu menakutkan. Ini sebenarnya Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan ini pengen kabur, lari, karena saking takutnya melihat ini makhluk. Sampai dikatakan oleh makhluk ini, jangan kalian lari. Enggak perlu ada yang ditakutkan, enggak perlu ada yang dikhawatirkan. Dikenalkan, hada, dia adalah Al-Jassasah. Aku ini adalah Al-Jassasah. Maknanya apa? Tidak dikasih tahu. Ya, Al-Jassasah ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka Tamim Ad-Dari dan juga pasukan, ya. Nahkoda kapal dengan pasukannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu makhluk yang begitu menakutkan. Ingin mereka kabur meninggalkan makhluk ini, tapi dijegat langsung. Dikatakan, aku ada Al-Jassasah. Ditanya oleh Al-Jassasah, apakah kalian ini adalah orang-orang Arab, orang-orang yang berasal dari negara Arab? Benar, kami berasal dari negara Arab. Kalau memang mereka benar adalah orang-orang Arab, maka apakah yang dikatakan Al-Jassasah, kebetulan kalian silakan datang ke sebuah kuil, ya, sebuah biara, tempat peribadatan orang-orang Buddha, ya, orang-orang Hindu. Datang ke sana, di sana kalian ditunggu oleh makhluk yang begitu luar biasa, menyeramkan hadirin. Mereka tinggalkan Al-Jassasah, lantas kemudian Tamim Ad-Dari berjumpa dengan yang namanya sebuah kuil. Di sana beliau Tamim Ad-Dari dan juga pasukannya berjumpa dengan siapa nih? Yang namanya makhluk yang begitu luar biasa. Diikat rantai, dibelenggu oleh rantai, kakinya diikat, tangannya diikat sampai lehernya, Pak. Ya. Di sana dikatakan dalam riwayat ini bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan hadis ini sama seperti apa yang dikisahkan oleh Tamim Ad-Dari. Dijelaskan olehnya bahwasanya makhluk ini mengaku dirinya adalah Dajjal, ya, Dajjal yang nanti akan dimunculkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ditanya oleh Dajjal ini, mereka Tamim Ad-Dari dengan pasukannya, dengan bala tentaranya, apakah kalian benar berasal dari negara Arab? Benar, kami adalah orang-orang Arab yang tersesat dalam perjalanan. Lantas kemudian semua pertanyaan telah diungkap pada saat itu. Ditanyakan oleh Dajjal ini,
Lantas apa yang menjadi sebuah pertanyaan penting? Apakah di negara kalian telah hadir seorang yang bernama Ahmad yang menyampaikan kebenaran? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna kalimat atau kata Ahmad berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, telah hadir di kota Makkah. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ummi, nggak bisa baca, tapi dia adalah pembawa kebenaran, berita tentang kebenaran. Kalau memang dia telah datang, maka dekat saya akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Pak, udah diperkenalkan dari awal nih ya. Jadi biar nggak salah paham dalam pembelajaran tentang perlindungan terhadap datangnya Masihid Dajjal. Hadirnya Dajjal bertanya tentang Nabi yang ummi. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia telah hadir di kota Makkah, dia adalah seorang yang ummi, dia adalah seorang nabi yang bernama Ahmad, maka ikutilah kebenaran dia. Dia telah membawa sebuah kebenaran. Ini saking takutnya, namanya Tamim Ad-Dari dan juga pasukannya udah diperlihatkan dengan makhluk Allah yang banyak bulunya. Lantas kemudian diperlihatkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang memang enggak dikenal saat-saat itu. Allah Karim. Lantas kemudian ditanya dua hal yang penting dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh Dajjal ini. Apakah di negara Arab sana ada yang namanya kebun kurma, pohon kurma Al-Baisan? Apa yang kamu tanyakan? Kata Tamim Ad-Dari, yang kami tanyakan adalah apakah kebun kurma Al-Baisan itu masih berbuah lebat, masih buah kurmanya masih banyak dan kurmanya pun masih bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Lantas kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di sana ada yang namanya Sungai Tabariyah? Sungai At-Tabariyah airnya bagaimana? Maksudnya masihkah mendatangkan air, masihkah airnya tumpah ruah? Karena kehidupan masyarakat di kota Makkah, di daerah Jazirah Arab itu masih mengandalkan air yang datangnya dari Sungai At-Tabariyah. Jadi dua pertanyaan penting Pak. Bagaimana keadaan pohon kurma Al-Baisan, dan bagaimana keadaan Sungai At-Tabariyah? Nih, datangnya Dajjal nanti akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua tanda ini Pak. Kalau berita yang ada, ini berita tentang sosial Pak ya, di sekitar daerah Arab ya, di sana dijelaskan bahwasanya tahun 2003 sampai dengan 2013, ini belum lama berarti ya. Kalau dulu bahasanya Sungai Tabariyah itu ketinggian airnya 45 meter. 10 tahun jaraknya sudah hampir kemakan, terkikis sampai 16 meter Pak. Kalau sekarang tahun 2023, itu artinya memberikan sebuah tanda Sungai At-Tabariyah itu sudah mulai kering airnya. Ini artinya kalau pohon kurma Al-Baisan dan juga kalau Sungai At-Tabariyah airnya sudah mulai mengering, itu artinya Dajjal akan mulai dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkenalkan dirinya, aku adalah Dajjal. Sebentar lagi aku diizinkan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Pak, jadi kalau bahasa cerita ya, wallahu a'lam bishawab, semuanya atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal itu akan dihadirkan oleh Allah menjelang datangnya hari kiamat. Kata baginda Rasul, dia gak lama keluarnya, cuma 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun ya hitungannya. Di hari yang pertama juga seperti 1 bulan ya. Di hari yang ketiganya seperti 1 minggu. Jadi sisa harinya yang 47 hari itu sama seperti hari-hari biasa yang kita lalui. Kehadiran Dajjal la'natullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
Kekuatan sihirnya yang luar biasa. Nih, orang-orang yang punya masalah tentang cerita kehidupan, orang-orang yang punya masalah dengan perekonomian, orang-orang yang punya permasalahan dengan kehidupan dunia, udah capek dengan masalahnya. Ketika Dajjal diizinkan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh mereka akan menghampiri yang namanya Dajjal. Iman yang sudah mulai menipis, orang-orang yang udah mulai gak percaya dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islamnya sudah mulai meluntur, dia datang menjumpai Dajjal laknatullah alaih. Ini hati-hati Pak. Ini mudah-mudahan kita jangan sampai ketemu Pak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kalau prediksi dunia, ini bahasa prediksi dunia Pak. Ini kan tanda-tanda Dajjal sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Tamim Ad-Dari tadi setelah menceritakan ini dan sesuai dengan hadis baginda Rasul, dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah pembawa kebenaran. Dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, masuk memeluk agama Islam. Ini kalau Dajjal sudah mulai keluar, orang-orang yang punya masalah dengan kehidupan dunianya, yang miskin, yang melarat, yang punya banyak masalah, datang menjumpai Dajjal. Ini hati-hati kondisi seperti ini. Sekarang udah banyak gak kelihatannya? Udah mulai banyak, ya. Datang ke, kalau sekarang datangnya bukan ke Dajjal, datang ke bangke, bank-bank keliling. Iya gak? Minta tolong. Nih, nanti mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang punya masalah dengan kehidupan dunia, mereka para dukun, mereka para tukang-tukang sihir, mereka para jin yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka para setan-setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dihadirkan Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkumpul, mereka mengadakan sebuah hikmat kepada Dajjal laknatullah. Nih hati-hati. Makanya ujian iman enggak sembarangan Pak, ya. Mulai dari kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dalam kehidupan dunia, lantas kemudian nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita tentang ujian iman terus bergulir. Jadi ketika Dajjal akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kemudian di sana, ya, ujian tentang iman akan dimulai Pak. Orang-orang yang imannya tipis, orang-orang yang bermasalah dengan keimanannya, bahkan orang-orang yang punya iman merasa dirinya tebal imannya, ketika Dajjal dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh semuanya pada keluar berjumpa dan ingin ketemu. Bayangin Pak, yang namanya Dajjal itu diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kekuatannya bentuknya adalah istidraj, sihir bentuknya. Ketika Dajjal melihat ladang pasir, satu tanah, gundukan tanah yang kemudian kelihatannya tandus gersang, lantas dia tunjuk, dia katakan subur ini tanah. Muncul yang namanya tumbuh-tumbuhan, rumput keluar, tumbuh-tumbuhan keluar. Ini bukannya karena kekuatan Dajjal yang sebenarnya itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang dititipkan pada saat itu sebagai bentuk istidraj. Ketika Dajjal menunjuk ke atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kemudian dia turun, dia katakan turun hujan, turun. Ini kekuatan yang maha dahsyat. Makanya hati-hati. Kalau kita sudah menjumpai satu peristiwa seperti ini hati-hati. Iman kita sedang diuji. Lantas kemudian apa? Ketika Dajjal ini menunjuk tuh yang namanya kuburan. Kuburan itu banyaknya orang-orang yang mati ditunjuk sama Dajjal. Semua yang mati maka keluar dan hidup kembali. Padahal ini adalah kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan manusia siapa? Allah. Yang bisa menghidupkan manusia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Dajjal sudah datang, dihadirkan oleh Allah, dia menunjuk dengan telunjuk tangannya, kuburan hidup tuh. Semua yang mati pada saat itu hidup. Anak ketemu bapaknya, dia teriak, "Bapak!" Anak kenapa bapak ketemu anak? "Anakku." Ibunya, "Ibuku, anakku." Ya Allah, suamiku, istriku berjumpa. Padahal itu adalah kekuatan sihir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Semua bangsa jin, semua setan laknatullah
semua para dukun ketika Dajjal dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkhidmat kepada Dajjal. Ini hati-hati kondisi seperti ini. Lantas bagaimana kondisi orang-orang yang beriman ketika dihadirkan Dajjal laknatullah? Rasulullah SAW mengatakan, maka kalian berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Mimma syahid Dajjal. Dari datangnya Dajjal. Bapak punya bini di rumah, ibu punya anak-anak perempuan di rumah, bapak punya orang tua perempuan di rumah. Tugas orang-orang yang beriman ketika Dajjal dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rantai itu yang namanya orang-orang perempuan yang ada di rumah, yang menjadi tanggung jawab kita, Bu. Yang menjadi tanggung jawab kita, Pak. Bapak punya istri, punya anak perempuan, punya orang tua perempuan, ikat kakinya di tiang-tiang rumah kita. Ibu, kondisinya udah parah nih. Kalau udah kayak begini, udah harus taat. Kenapa? Karena pengikut Dajjal adalah mereka orang-orang perempuan yang lemah imannya. Kalau dia sudah keluar, lantas istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, orang tua, ibu kita, ibu-ibu kandung kita, yang nggak dijaga dengan kekuatan iman, dia keluar, Pak. Makanya pengikut-pengikut Dajjal kebanyakan adalah mereka para perempuan. Orang-orang yang lemah imannya. Nih, peringatan dari baginda Rasulullah SAW. Siapa orang yang ketika dikeluarkannya Dajjal, lantas kemudian dia berhikmat kepada Dajjal, dia lepas imannya, maka pada saat itu dikatakan dia adalah kafir dan tidak akan diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah summa nauzubillah. Ujian yang paling berat, kata Rasulullah SAW, fitnah yang paling berat adalah dimunculkannya Dajjal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah dari hadirnya Dajjal. Mimma syahid Dajjal. Istri, anak perempuan, orang tua perempuan, ikat, Pak. Ya, dirantai-rantai di rumah kita. Kalau memang dikeluarkan Dajjal pada saat ini, kira-kira udah siap belum? Udah siap belum? Mudah-mudahan jangan sampai. Kalau saya mau berharap jangan sampai kita ketemu Dajjal. Contoh Dajjal yang sepele aja, yang kecil-kecil aja. Contoh tuh kayak HP. Itu Dajjal, benar-benar Dajjal kalau bahasa kita. Ini kan bentuk filosofi, tapi yang sebenarnya nanti dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya HP aja udah bikin kacau semua kehidupan, Pak. Anak-anak kita nih imbasnya. Jadi lantas kemudian apa sih sebenarnya Dajjal itu? Rasulullah SAW memberikan satu makna hadis. Ini hadisnya sahih, Pak. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu tadi perlindungan kepada Dajjal, anak-anak perempuan, istri, dan juga orang tua perempuan diikat. Lantas kemudian kita baca di surat Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat 10 kalau bisa dihafal, untuk kita menghindar diri dari yang namanya turunnya Dajjal. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Innahu syabun qathat, ya, ainuhu taibatun ka'anni usabbihuhu bi'abdi uzaibni qatan. Dijelaskan bahwasanya itu yang namanya Dajjal, sebagai pengetahuan kita aja, Pak, ya. Dajjal itu adalah pemuda yang berambut keriting. Innahu syabun qathat. Dia berambut keriting, jadi nggak ada cerita tuh, ya. Bahkan maaf nih, tidak bermaksud melecehkan, melembahkan. Ada seorang guru yang menjelaskan bahwasannya Dajjal itu tinggi seperti raksasa. Kalau didengar dari dia teriak, kuping kanannya di timur sampai kuping kirinya di barat kedengeran. Kalau dia kencing, luber, banjir tuh. Astagfirullahaladzim. Enggak begitu, Pak. Kata baginda Rasulullah SAW, Dajjal itu apa? Innahu syabun qathat. Ya, seorang pemuda yang berambut keriting. Ainuhu taibatan. Ya, matanya buta sebelah kanan. Jadi matanya itu, ya, ini akibat dukhon. Nanti kita juga akan dihadapi. Jadi perjalanan manusia itu nanti kita akan dihadapi dengan munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya ad-dukhon, asap. Ini nanti, Pak.
Mati listrik semuanya, udah nggak ada lagi penerangan, udah nggak ada alat-alat canggih. Kembali kita ke zaman primitif nanti, ya. Jadi matanya Dajjal itu ainahu ta'ifah, ya. Buta, sebenarnya ada, cuma ketutupan oleh yang namanya apa nih bahasanya. Kalau kata jengger ayam, ya udah ketutup tuh, akibat dari adanya angin, asap dukhon, lumer. Kalau kata orang buang reak di mukanya diludahin, tuh gitu tuh. Nah, belum murah begitu tuh. Ya, matanya keluar Pak. Ya, jadi iman yang sahih. Ya, iman yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya iman yang sahih mampu melihat Dajjal itu di antara kedua matanya, ya. Ada tulisan kafara, kafir maknanya. Ya, itu hanya orang-orang yang beriman, imannya sahih Pak, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum bisa bahasa Arab. Ya, jadi innahu sabun qatat, pemuda yang berambut keriting, lantas kemudian ainahu ta'ifah. Dia punya mata, ya, matanya bahasanya sebelah buta, kelihatan seperti buta. Nonjol pas sebenarnya karena ketutupan berkat angin dukhon tadi, besar kebulan akhlak dukhon. Lantas kemudian apa? Ka'anni usabbihuhu bi Abdil Uzza bin Qatan. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasanya yang namanya Dajjal itu cenderung, ya, seperti orang yang ada di negeri Arab dulu yang bernama Abdul Uzza bin Qatan. Abdul Uzza bin Qatan itu mukanya kayak Dajjal lah intinya lah, bentuk postur tubuhnya, ya. Jadi kalau Dajjal itu dadanya keker Pak, full daging, ya. Matanya buta, kalau bahasa kita picek itu ya, biar gampang, ketutupan tuh oleh yang namanya ini. Jadi ketutupan dan tulisannya ada kafir. Ini buat ilmu kita aja nih. Nanti kalau Bapak ketemu orang kayak gini, oh Dajjal itu. Ya, tapi nggak mungkin bisa ketemu. Insya Allah kita masih jauh. Kalau prediksi ilmu sosial, umur bumi diperkirakan 1570 selesai. Berarti hari kiamat berapa tahun lagi tuh kira-kira? Jangan diprediksi Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemarin udah dijelaskan tuh. Nanti hari kiamat datang pada hari Jumat di bulan Muharram di 10 Asyura. Ini cuman bahasa makna hadis. Wallahu a'lam bishawab. Innahu sabun qadat ainahu ta'ifah. Anak muda berambut keriting, matanya picek sebelah. Udah biar gampang deh. Seperti Abdul Uzza Al-Qatan yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza bin Qatan. Jadi anak muda seperti itu. Lantas kemudian apalagi? Faman adrakahu minkum, ya, barang siapa di antara kalian menjumpainya, falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi, ya. Kalau di antara kita berjumpa dengan makhluk yang namanya Dajjal, maka bacakanlah surat di awal surat Al-Kahfi. Ya, udah sering kali kita baca tuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makisina fihi, sampai selesai, sampai 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Udah siap Pak? Ketemu? Insya Allah. Siap apanya? Siap kabur. Soalnya makhluk yang namanya Dajjal ini kita pun nggak tahu bagaimana sebenarnya wujud aslinya. Ya, falyaqra, maka bacakanlah apabila kalian berjumpa, faman adrakahu minkum, apabila kalian berjumpa dengan makhluk yang namanya Dajjal, falyaqra suratul Kahfi. Innahu kharijun khallatan bainas Sam wal Iraq.
Jadi Dajjal itu dimunculkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di antara Syam yang ada di Palestina berjumpa dengan negara yang namanya Irak, ya, di antara keduanya. Jadi ini hanya sebuah prediksi. Tapi ini makna hadis sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Khallatan bainas Syam wal Irak. Ya, Dajjal itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang sepi antara Syam dan Irak. Paham sampai di sini, Pak? Berarti nggak di Selang, Pak. Dajjal nggak muncul di Selang, tapi akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh penjuru dunia. Dia akan hadir merusak keimanan mereka orang-orang Islam. Tapi dia dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara fisik, secara zohirnya atau secara kekuatan sihirnya, nggak bisa masuk kepada dua daerah. Yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Madinah. Itu Dajjal nggak bisa masuk. Secara bentuk fisik, secara bentuk kekuatan sihir pun nggak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau Dajjal keluar, yang pertama tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang kedua, kalau punya anak bini, orang tua perempuan ikat di rantai di rumah, jangan sampai keluar karena keimanannya akan merusak. Ya, kebanyakan pengikut Dajjal adalah mereka kaum wanita. Lantas kemudian ketika kalian berjumpa dengan Dajjal, maka bacakan suratul Kahfi ayat 1 sampai ayat 10 kalau bisa dihafalin nih, Pak. Lantas kemudian ini udah merupakan penjelasan, ya. Kemudian apalagi lantas dikatakan fa'asa yamina, lalu dia keluar merusak ke kiri dan ke kanan. Artinya apa? Semua penduduk negeri yang ada di atas muka buminya Allah akan dirusak keimanannya oleh Dajjal laknatullah wa asa shimal, ya. Lantas kemudian merusak kiri kanan. Ya ibadallah fasbitu, lantas kemudian teguhkanlah iman kalian, pendirian kalian. Jadi perintah dari Rasulullah SAW untuk terus menjaga iman. Udah segitu aja dulu, ya. Insyaallah nanti besok masih berbicara tentang Dajjal. Jadi jelas Dajjal itu bukan raksasa ya. Jadi Dajjal itu seorang pemuda berambut keriting, matanya pijat sebelah karena bekas hempasan daripada asap dukhon. Lantas kemudian buat kita yang berjumpa dengan Dajjal, baginda Rasul menganggapnya seperti Abul Uzza bin Qatan yang ada di negara Arab, seorang pemuda seperti itu. Ini kalau bentuk fisiknya, Pak, kalau bentuk fisiknya ini dadanya lebar, Pak, full dengan daging. Itu kalau dia melangkah, jadi mata kaki nggak berhadapan, yang ada ketemu jempol kaki kanan, jempol kaki kiri. Kalau jalan seperti ini, ya. Paham maksudnya? Bisa nggak dibayangin? Ya, ngangkang, Pak, ngangkang. Tapi jangan Bapak lihat orang ngangkang dibilang Dajjal, jangan. Ya kasihan. Ya, sedikit dulu ilmu tentang Dajjal. Artinya apa? Kita punya kekuatan dari baginda Rasulullah SAW sebelum Dajjal diturunkan, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya Dajjal. Perlu diingat bahwasanya Dajjal ketika dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti seorang ulama, Pak. Ya, kalau dia doa dikabul. Makanya orang-orang yang punya masalah dengan cerita kehidupan dunia datang berjumpa dengan Dajjal. Jadi pengikut-pengikutnya. Jadi ramai tuh nanti kehidupan dunia, Pak. Dengan dibuat kacaunya kehidupan dunia. Ya, jelas dikatakan harus tetap menjaga iman. Nanti kita bicara lagi ya, Pak. Perjumpaan kita besok mudah-mudahan lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu tentang satu kekuatan maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala lewat kita menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ampuni dosa Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa dan salah kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk di jalan yang benar, di jalan yang lurus hingga selamat kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum.